Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudaraku di mana saja berada? Semoga kalian semua sehat walafiat dalam acara Halal bihalal khusus RT 1 dan RT 2 di Kelurahan Depolor. Kami dari PKK RT 1 RT 2 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yuk simak video saya sampai habis. Jangan lupa like, dan subscribe, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. PKK RT 1 RW 2. Napa Bu? Debong Lor nggih, Jalan Dewi Sartika. Alhamdulillahirabbil alamin. Derek tepak nggih Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Ibu-ibu sudah lulus. Ibu-ibu lulus ujian nggih? Ujian apa? Ujian Ramadan. Nggih, lulus nggih Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu kita semua diberi lulus oleh Allah, yaitu sekolah Ramadan. Nggih, enten yang enggak lulus, Bu? Ada yang punya hutang? Berarti harus remedi. Yang tidak lulus puasa Ramadan, remedi berapa nilainya? Ya lulusnya 5, ya berarti remedinya 5. Nggih nggih. Lulusnya 3 ya berarti enggak lulus 3 ya berarti nanti remedinya 5. 3 nggih Bu nggih. Nah, selama Ramadan kita digembleng oleh Allah. Digembleng nafsu kita, syahwat kita, tingkah laku kita, kata-kata kita, semuanya itu digembleng, diatur, dikekang oleh Allah. Semoga ibu-ibu semua lulus, alhamdulillah. Dan yang tidak lulus tadi remedinya aja, remedinya sampai ketemu Sakben malih belum remedi. Nah, sekolah, misalkan sekolah nggak lulus ya segera remedi biar nilainya segera keluar. Itu nggih Bu. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman tadi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Segeralah menuju ampunan Tuhanmu. Wasyari'u, bersegeralah. Kalau Allah sudah memerintahkan bersegeralah, itu adalah yang namanya perintah. Segeralah, ayo, segera. Berarti kudune cepet-cepetan ya Bu, lari. Kalau ayo segera menuju ampunan Allah, ya jangan leha-leha, jangan leha-leha, lari menuju ampunan Allah. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum, segera menuju ampunan Allah. Nah saat niki
masih bulan Syawal ya Bu ya. Segera menuju ampunan Allah dengan apa? Minta maaf, mohon maaf kepada tetangga, kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak. Barangkali pas nggak sengaja niku membuat kesalahan, bikin dongkol dengan tukang sayur, dengan tukang ikan, apa jualan ikan, tukang apa apapun, minta maaf. Kang sepurane ya, yuk sepurane ya, mbak menawa salah. Nah, dan segera menuju jannah, surganya Allah. Yang apa? Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surganya Allah itu seluas langit dan bumi, ibu-ibu. Ibu persane nggih, ibu bayangkan saja pon, bayangkan. Bumi kita itu, ibu pon perso, buminya kita seluas berapa itu? Betul perso ya Bu ya. Ibu-ibu yang sudah tindak haji atau umroh, ibu pasti sudah pernah merasakan jauhnya antara Solo Donohudan dengan ke Madinah atau Mekah itu sejauh 11 jam. Naik pesawat loh Bu, 11 jam. Itu baru Solo Mekah, Solo Madinah 11 jam. Lah ini luasnya bumi. Itu surganya Allah itu seluas bumi, dan arduhas samawati wal ard, samawat seluas langit. Nggih Bu, langitnya itu kabarnya menurut hadis bahwa langit yang disediakan Allah itu ada sab 7, ada tingkatan 7. Sab 1 mbang ndi Bu batese ya Bu ya. Kita nggak tahu. Ibu menawi mersani langit nggih Bu, kadang biru teman nggih. Kadang biru, kadang abu-abu. Niki lagi mendung ya Bu, coklat apa abu-abu itu ya. Ketika kita melihat langit warnanya biru, apakah itu tingkatan pertama itu? Tingkat satunya, sab ke-1, apakah itu? Tidak. Karena melihat, ketika mata kita melihat warna langit berwarna biru, itu adalah batas kemampuan mata kita melihat langit. Itu batasnya sampai warna biru tok. Padahal lugunya warna kan macam-macam, ada biru, kuning, hijau, biru, pink, oranye. Nah, tapi saking jauhnya mata kita hanya bisa mampu melihat warna biru. Apakah itu batasnya sab pertama? Tidak. Itu hanya batas kemampuan mata kita melihat langit. Ibu sekali-kali ibu milenial kan pegang HP Android semua ya Bu? Ya. Coba mbak nonton Bu, sekali-kali HP-nya yang canggih niku kangge googling. Nang Google ibu ngetik antariksa. Ngoten nggih? Antariksa. Ibu buka, klik. Nah, maka isinya ini Bu, antariksa, luar angkasa. Itu nanti kita dibawa masuk ke situ, luar angkasa, akan digambarkan bahwa bumi itu kecil sekali di situ. Ibu zoom terus, nanti bumi itu berada di galaksi. Galaksi ini berarti antar matahari, bumi, bulan, terus ada Merkurius, Venus, itu ya Bu ya, Mars itu yang kelompoknya itu namanya galaksi. Nah, bumi termasuk di galaksi situ. Lah sementara di angkasa luar itu ada ribuan galaksi Bu. Nah, nek dipikir ribuan galaksi, lah galaksinya kita yang bumi itu hanya salah satu dari ribuan galaksi. Itu baru pertama, belum nyampe. Kalau ibu masuk ke Zoom itu, masuk ke Google itu ya, angkasa luar, galaksi kita itu nih, itu ada sab ke-7. Sab pertama saja belum selesai. Ada sab kedua, sab ketiga, sab ke-4, 5, 6, 7. Seperti apa luasnya? Nah, itu gambarannya luasnya jannah atau surga. Buat siapa Bu? Yang pertama, surganya Allah. Ciri-ciri ahli surga yang pertama adalah di ayat 134-nya alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra. Pertama adalah untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau sempit. Jadi ibu-ibu dong enten temoan
ya, dansos napa-napa si PKK wonten biasanya ngaten nggih. Ada temuan dansos. Nah, Ibu ketika masukkan uang berarti kan 2.000-an. Pesat. Berapa, Bu? Apa Ibu? Dan prosan berarti 5.000 gitu. Jadi tergantung bunyinya. Bunyinya itu artinya apa? Dalam keadaan lapang, yang oleh sama ini. Atau ibu dalam keadaan lapang. Sosial tempat itu dalam keadaan lapang. Keadaan sempit. Niatkan keikhlasan, niatkan ikhlas, dan itu menjadi salah satu cirinya ahli syurga. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Ahli surga yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ibu hati-hati, kemarin waktu puasa Ibu mendapat amplop buatan dari masjid musola untuk sedekah. Ibu, di situ Ibu hati-hati, pilih pan ditulis zakat, apa infak, apa sedekah. Ya, sedekah atau sedekah harus hati-hati Bu. Kalau zakat berarti memang wajib disakati. Tulis zakat. Zakat itu adalah dari harta yang disakati. Misalkan Ibu jualan dalam setahun dihitung dan ini biro tulis. Nah, sudah memenuhi nisab belum? Nisabnya 1 tahun dan memenuhi, kalau di total kira-kira sama dengan 92 gram emas. Ya, kira-kira kalau diuangkan sekarang emas itu kita cukup 300 ya. Misalkan 200. Kira-kira dalam setahun berarti ini dodolan bubur kacang hijau tadi Ibu kok ada 60 juta. Misalkan dalam tahun ya, itu cantik. Dalam setahun kok ada 60 juta, Ibu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Itu zakat. Itu wajib dikeluarkan. Atau Ibu punya simpanan emas ya, emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai ya. Emas yang disimpan itu umurnya sudah setahun, disimpan itu nanti 100 on. Nah, on ya, 100 on ya, 100 on berapa berarti? Kira-kira 92 gram. 92 gram emas ya, bilang cincin ali-ali, bingel pirang-pirang. Nah, itu kalau totalnya itu sudah 92 gram, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tetapi kalau emas yang dipakai itu tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak kena zakat, masa tidak ada Bu 92 gram tinggal kabeh. Ini jalannya kayak tenang. Ya, kalau kayak double kan lakunya bungkuk kabotan ini dikeluarkan zakatnya ya tinggal kabeh. Kalau yang barang dipakai harian tidak perlu dizakati, tidak apa-apa. Seperti rumah, mobil, motor, mas-masan yang dipakai, meskipun beratnya 5 kilo, tapi dibu semua, tidak kena, itu tidak harus. Jadi simpan, uang yang disimpan itu dizakati. Nah, zakat berarti wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan ribet, tidak perintah ya. Min amwalihim utoh biha ambillah min amwalihim, ambillah dari hartamu dari kamu untuk mensucikan. Kalau kita tidak mau, kalau kita tidak mau mengeluarkan zakatnya, Allah yang akan mengambilnya. Dengan apa? Ya dengan caranya Allah. Orang demotone zakat atau PKK enten temuan keliling ya diisi lah Bu, saya ikhlasnya hanya 2.000 ya nggak apa-apa, 2.000 itu ikhlas. Bismillah saya niatkan infak. Apa Bu bedanya zakat, infak, sedekah atau sedekah? Kalau zakat tadi dihitung tadi ya Bu, ada ketentuannya. Kalau zakat, kalau dalam setahun kok tidak memenuhi hati ini jualan bubur kok nggak ada 60 juta ya nggak perlu mengeluarkan zakat, Ibu. Itu zakat wajib dikeluarkan. Yang kedua infak. Kalau infak itu berupa harta, berupa uang. Infak Ibu. Infak misalkan mau menginfakkan
saya punya tanah sebelah rumah ini kosong, tak infakkan kepada madrasah itu MDTA, apa itu namanya Rahmatullah misalkan, itu namanya infak harta. Tapi kalau sedekah, sedekah itu boleh berupa harta atau bukan harta. Contohnya tenaga. Yo, Bu Ketua PKK, saya nggak punya uang, tapi saya bisa nih membantu nyuci piring wis, saya tak sedekahkan, boleh. Itulah namanya sedekah sedekah. Bisa berubah bukan harta, non material. Tenaga, jasa, senyuman, muka yang ramah itu adalah sedekah. Iya. Jadi tidak mesti sih Bu. Ini arisan PKK. Kalau halal bihalal sih, yang dalam satu sih tadi. Kuning. Kuning. Harus PKK dalamnya kuning. Kalau senyum, oh ya wes hati-hati ya. Ya maksud. Nah, dengan senyum itu adalah sedekah. Dari sedekah itu bisa berupa harta maupun ya. Itu bedanya. Wal kadiminal ghaido. Wal kadiminal ghaido, orang yang bisa menahan amarah. Saged Bu. Halo Bu. Saged boten Bu? Insyaallah. Kira-kira Ibu di napa nggih disewoti enten ngapunten enten tanggane sing rese nemen. Tetangga sing rese nemen dilehi nemen. Kira-kira terus enggak dina juga terus ngoten nggih Bu. Kira-kira saged boten menahan amarah. Ya. Ya, ini banget ya Bu. Saged boten. Kiri ya. Biarin Bu ya. Bodoh amat. Tapi ada kira-kira ada dokter boten? Ya pasti adalah manusia. Kan temen ya. Tak bilang deh mobil biru anyar Satya wangane obong deh yang kira-kira seperti itu, kita bisa nggak menahan? Padahal ciri-ciri orang yang ahli surga yang kedua adalah wal kadiminal ghaido, yang mampu menahan amarah. Makanya sekarang di bulan Syawal ini kita minta maaf Bu, kepada tetangga separuh, kepada saudara sanak famili. Barangkali meskipun kerentak di dalam hati, tapi itu namanya juga dosa ya Bu ya. Anak 5 bawa mobil, sini bawa bis, sini bawa truk, sini bawa tronton. Kebek dalane. Anak 5 bawa kendaraan roda 4 kabeh sudah ya. Ada langka ya. Parkirnya dalamane ibu ya. Selesai. Juga boten. Anu tuh kekangelane temen, dadak makan-makan nganggo ondo. Dalane ketutup pakai Anda. Nah, pasti ada rasa dongkol tuh mesti. Ya Allah, kita lagi jadi halaman sapa sih dongeng. Bisa nih kebak istilah nonton-nontonan apa? Ya, anaknya boleh gue tronton ya. Nah, nonton. Nah, ini rasa dongkol ini loh. Ini kan kadang enggak. Itu ya manusiawi betul Bu, manusiawi betul. Tapi kan bagaimana Allah perintahkan kepada kita, bagaimana kita bisa menahan marah tersebut. Ya Allah, kita nggak apa-apa lah sedekahkan. Nah, sedekah itu boleh, nanti halamannya kosong disedekahkan. Niatkan, bismillah tak sedekahkan. Karena sedekah itu tidak harus berupa uang. Nah, sedekahkanlah ya Allah, bismillah nggak apa-apa. Nah, kayak itu bumbung ya. Wal kadiminal ghaido. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu orang yang mau memaafkan nas. Allah menggunakan kata-kata nas ya, mau memaafkan manusia ya. Manusia di sini berarti luas. Allah menggunakan kata-kata nas itu luas. Nas itu bisa orang yang muslim, orang yang kafir, orang yang jeli, orang yang baik, orang yang tadi, orang yang itu masuk ke sana. Nas itu masuk sana. Jadi kalau kita mau wal afina anin nas, mau maafkan orang yang seperti tadi, nah ini termasuk ciri-ciri ahli surga. Jadi tiga hal ini. Kira-kira kita mampu tidak Bu ya? Insya Allah bisa ya Bu ya. Karena Syawal itu artinya bulan peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Ini tapi kenyataannya saat ini coba Ibu kersani masih musola
mengalami kemajuan yang luar biasa. Ini maju mulai kosong. Mengalami kemajuan yang luar biasa. Sopnya yang maju. Yang luar biasa tuh maju semakin mepet. Ya. Pas waktu Ramadan tuh Lebar. Ya. Full. Sing tarawih full sampai belakang, takbir masjid sampai bingung. Aduh ini gimana ini? Pasang taruh. Nah, pasang taruh di luar. Pasang karpet, pasang speaker full. Nah, setelah lebaran maju. Tadarusnya ketika Ramadan tiap malam suara apa nggih tadarus itu nggih di masjid mushola itu bersama-sama rame sampai jam 12 malam ngaji. Setelah selesai juga tetap sholatnya sedekahnya tadi baik sama tetangga jadi Syawal tuh menghubungi itu hanya peningkatan tidur. Banyak kan seperti itu Ibu. Jadi seolah-olah yang namanya Ramadan itu hanya formalitas. Jangan sampai. Karena kita ingin dicintai Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, muhsin, orang yang berbuat baik. Jadi intinya bulan Syawal ini yang pertama tadi apa ya Bu? Wasyari'u ila berlari berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Yang pertama itu. Yang kedua, berlari bersegera menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ciri-cirinya orang yang bisa meraih itu ada 3. Kalau kita sebut, tadi apa yang pertama? Bapak Ibu, dengarkan buatan. Ciri-cirinya ahli surga tadi apa? Yang pertama, orang yang menafkahkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, yang mau memaafkan orang lain. 3 hal ini ahli surga. Kalau kita termasuk ketiganya di sini, ya insya Allah itu ahli surga. Allahumma amin. Ini yang menjadi tuntunan kita. Allah merintahkan kepada kita di bulan Syawal ini kita harus bisa menjadi 3 hal cirinya ahli surga. Yang pertama yaitu tadi orang yang menafkahkan dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga mau memaafkan orang lain. Itu saja dan semoga ini memberikan pencerahan bagi kita. Dan saya meskipun baru ketemu ibu-ibu, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya ibu-ibu semua sudah kami maafkan ya. Dan semoga kita membuka lembaran baru menjadi manusia yang bertakwa. Itu saja, usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya manusia, kita tetap harus berusaha apapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha.